Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapika Muhammad dengan NIM 19045091, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi Politik yang diampu oleh Dr. Ramadhani FPD. Oke guys, ikuti terus ya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan telah lahir dan tumbuh suatu ilmu pengetahuan yang disebut geografi. Tujuan terpenting dari geografi adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dari dunia di mana manusia hidup. Geografi dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama aspek sosial dan yang kedua aspek fisik. Aspek sosial dibagi menjadi 5 bagian, yaitu geografi sejarah, geografi politik, geografi ekonomi, geografi sosial, dan geografi budaya. Dan aspek fisik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu geografi biologi, geografi geologi, geografi hidrografi, geografi astronomi, dan geografi meteorologi. Nah, di sini kita akan mempelajari geografi politik. Sesungguhnya, setiap cabang ilmu pengetahuan juga mempunyai tujuan dan maksud yang serupa dengan geografi. Keistimewaan geografi terletak pada kekhususannya mengonsentrasikan perhatian dan arah penelitiannya untuk memusatkan kepada penyelidikan dan penafsiran data-data yang terdapat pada suatu wilayah di atasnya. Pada geografi politik itu sendiri muncul sejak tahun 1750-an oleh filsuf Prancis yaitu Turgot. Yang pertama, pengertian klasik menurut Coase tahun 2009, geografi politik terdahulu adalah ilmu politik yang berfokus pada negara. Yang kedua, pengertian modern menurut Agnew dan kawan-kawan tahun 2003 dalam Briono dan Yusugiantoro tahun 2019. Pemahaman geografi politik kemudian berkembang menjadi cabang pengetahuan bagi pemerintah dan administrasi negara. Dalam perkembangan geografi politik, yaitu muncul sejak terjadi pergeseran konsentrasi ilmu geografi ke cabang manusia pada awal abad ke-20 menjadi 3 subdisiplin ilmu, yaitu geografi ekonomi, geografi sosial, dan geografi politik. Ketiga subdisiplin geografi ini dapat disebut sebagai keterkaitan hubungan antara manusia, negara, dan wilayah. Geografi politik menyusung 3 hal utama. Yang pertama kekuasaan, yang kedua politik, dan yang ketiga kebijakan. Rangkaian ini merupakan hubungan antara faktor geografis dan kelompok-kelompok manusia yang memiliki aturan tersendiri dalam penguasaan serta pengelolaan sumber daya. Pemikiran geografi politik sampai dengan akhir abad ke-19 didominasi oleh teori Ratzel, Ritter, dan Mahan yang menganggap negara sebagai organisme serta pengaruh alam terhadap tata geografi politik sebagai pemuatan wawasan kebangsaan. 3 perilaku manusia atau geographical determinism. Pada awal abad ke-20 muncul pemikiran dari para ahli Prancis seperti Albert Damagéon, Louis Pasteur, Andrés Gilles-Godefroy, dan Jacques Anquetil yang beranggapan bahwa negara sebagai suatu organisme hidup memiliki moral dan spiritual sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu negara atau disebut sebagai space atau ruang yang hampa. Yang selanjutnya, hakikat geografi politik. Geografi politik berasal dari geografi manusia dan terkait sebagian besar dengan kepentingan militer sebagai konsekuensi politis hubungan antara geografi fisik dan geografi sosial dalam suatu wilayah negara. Yang pertama, menurut Robinson yang dikutip oleh Abdul Rahman pada tahun 1982 mengatakan bahwa geografi politik adalah that the major objective political geography is the analysis of
interstate relationship and of interadaptation to environment condition. Objek dan geografi politik adalah analisa dan hubungan antar negara dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan di dalam negara tersebut. Dengan demikian, geografi politik dapat diartikan sebagai is the geography of state or provide a geographical interpretation of international relation. Beberapa hakikat geografi, yaitu geografi politik merupakan cabang dari geografi manusia, sedangkan geopolitik adalah bagian dari geografi politik. Geografi politik secara ringkas dipahami sebagai ilmu, di mana geopolitik adalah metode analisisnya. Geografi politik mengkaji hasil proses politik yang tidak merata secara keruangan dan cara struktur keruangan mempengaruhi proses politik. Geografi politik juga menggunakan struktur 3 tingkat untuk keperluan analisis: kajian wilayah di bagian bawah, kajian negara di bagian tengah, dan kajian hubungan internasional atau geopolitik. Jadi, secara kesimpulannya bahwa definisi geografi politik adalah ilmu yang mempelajari relasi antara kehidupan dan aktivitas politik dengan kondisi-kondisi alam dan suatu negara, atau dengan kata lain mempelajari the state and its natural environment. Selain itu, geografi politik juga mempelajari negara sebagai sebuah politik region yang mencakup baik internal geographical factors maupun eksternal, yaitu hubungan antar negara. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali.